Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di my channel sekolahbitcoin.com. Oke guys, kali ini ketemu lagi dengan gua Adrian Fitra. Seperti itu. Oke, sesuai dengan apa yang beberapa analis sudah sampaikan ya, bahwa kemungkinan awal Maret itu bounce kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau perhatikan, jadi setelah eh, puncak, setelah top di cycle 2021, lalu ini kan bulan November jatuhnya. Setelah itu, nah ini dia nih, Februari, Februari, nah ini Maret, kayak gitu guys. Ada rally kecil di awal Maret. Ya kalau ini nggak di awal ya, saya di awal Maret sempat naik, 3 Maret malah turun ya, habis itu bounce naik lagi ke 30 Maret ya. Jadi sampai akhir bulan naik nih guys, kayak gitu. Lumayan 30% bounce-nya, kayak gitu oke. Lalu di cycle berikutnya lagi 2018. Nah ini guys, jatuh di Desember, lalu kita lihat bulan Maretnya mana, bulan Maret, Januari, Februari, Maret. Nah ini Maret lagi nih. Ini dari tanggal, nah ini ada bounce sampai 25 Maret. Kayak gitu guys. Oke, lalu kalau kita lihat lagi di berikutnya juga, cycle 2013, Desember, Maret. Nah ini Maret nih guys. Kayak gitu. Oke, jadi bisa dilihat dari 3 cycle terakhir ya, kayak gitu. Karena kalau cycle yang keempat udah nggak terlalu kelihatan, tapi masih bisa kelihatan juga nih guys. Ini bulan April, oh enggak ya, ini karena awal pertama kali Bitcoin ya. Pertama kali Bitcoin nah turun, nah ini dia cycle 2011, Juli, oh, nggak terlalu signifikan ya, nggak kelihatan guys. Juli, Agustus, Maret, karena ini baru-baru awal pembentukan. Oke, bisa dilihat guys dari 3 cycle ini, satu, kita bisa bounce dari bottom tuh bisa sampai 76%. Tapi cuma ada week ya. 76%, lalu ini, ini 91%. 91%, lalu ini kalau dari bawah banget yang dia bottom 44%. Oke guys. Untuk yang sekarang kita itu udah di 22%. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat garis resistennya untuk tren yang ini bisa lihat di sini. Oke, ini ada resisten di sini, lalu di sini masih ada resisten lagi, lalu terakhir yang agak kuat di sini nih. Nah ini guys, kayak gitu. Oke, jadi kita masih ya, ada beberapa poin resisten yang kita bisa lihat ya di 74.000 kemarin udah kena, hari ini udah kena tadi, lalu 78, 80.000 kayak gitu. Lalu kalau kita mau lihat lagi ada di bull market support band-nya, nah ini kurang lebih di 86.000 ya guys, kayak gitu, 85.000. Oke, jadi itu garis dari resisten sesuai dengan yang saya analisa ya guys ya. Bisa lihat di sini nih, sorry, sini mungkin lebih jelas. Nah, seperti ini. Oke, ya dari bull market support band 85.000, lalu kalau support pertama yang paling dekat 74.000. Kemarin kita udah menyentuh, lalu kita balik lagi mantul ke 78.000, 80.000, terakhir 85.000. Kita lihat aja guys, kira-kira kurang lebih sampai mana. Dan kalau kita analisa lagi yang tadi di sini bahwa bulan Maret itu ya merupakan historicalnya dari 3 cycle terakhir setelah menyentuh bottom, dia itu mengalami koreksi ya guys ya. Kayak gitu ya, koreksi lalu ada bounce di awal Maret. Tapi kalau yang kemarin ini sempat sampai akhir Maret ya. Kayak gitu guys, jadi sempat sideways terus akhir Maret kayak gitu. Nah, terus nanti saya kasih lihat juga ada beberapa analisis yang mirip juga kurang lebih seperti ini. Oke, itu dari chart untuk BTC sendiri. Terus kali ini kita juga masih lihat ya bahwa
perang masih jalan seperti itu. Tapi bisa diperhatikan juga bahwa walaupun perang jalan, tapi harga Bitcoin malah bisa bounce naik. Itu guys, itu dari clean chart ya. Oke, lalu selanjutnya juga ini dari analisis saya juga yang satu lagi ya gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini guys, ini ada indikator juga yang bisa memberikan sinyal kayak gitu. Nah, bisa dilihat bahwa kalau menurut indikator ini merupakan kita di cycle sebelumnya dia bilang bahwa ini sedang accumulation, terus habis itu ada signal yang warna hijau, lalu ada accumulation baru signal warna biru buy kayak gitu. Dan sekarang itu kita sudah berada di fase akumulasi nih guys sama signal hijau. Jadi kita bentar lagi kita nunggu lagi ada signal akumulasi lagi baru buy biru yang mungkin mungkin ya itu salah satu time untuk bagus yang untuk beli kayak gitu. Oke, lalu kalau dari ini sendiri dari indikator apa namanya CVDD kayak gitu kan dan Bitcoin Power Law ya bisa dilihat bahwa kita masih ada ada chance untuk turun lagi nih guys kayak gitu. Ya, kita kemarin udah sempat menyentuh support, mungkin kita akan bounce dulu kayak gitu. Saya lihat di sini, kita akan bounce dulu mungkin ya tadi saya bilang udah bisa 85.000, bisa 80.000 kayak gitu kan atau bisa malah cuma 74.000 lalu kita koreksi lagi kayak gitu. Nah, bisa kita koreksi mungkin bisa turun ke 49.000 atau malah 40.000 kayak gitu kan guys. Karena kalau kita lihat historicalnya itu, nah ini historicalnya adalah bottom tuh melewati garis CVD yang kedua ini, walaupun nggak menyentuh yang paling bawah ini guys ya. CVD dua ini sedikit habis itu baru langsung bounce lagi. Ini juga karena FTX crash. Karena kalau teorinya kalau misalkan nggak ada crash ya kemungkinan ya kita akan bertahan di CVD yang kedua ini. Gitu. Jadi kalau berdasarkan teorema itu, lalu yang kedua juga di sini, nah ini juga CVDD bertahan di yang paling bawah sempat turun 1-2 minggu, lalu balik lagi dan even COVID crash juga sama dia menjadi bantalan support kayak gitu. Dan juga kalau cycle yang pertama juga guys bisa dilihat CVDD-nya nih jadi support ya. Jadi ini merupakan salah satu indikator yang menurut saya cukup bisa dipertimbangkan ya untuk teman-teman untuk mencari di mana bottomnya kayak gitu. Walaupun ya nggak ada indikator yang sempurna kayak gitu kan. Jadi kalau dilihat ini CPGD berarti kita ada di 49.000 atau di 50.000. Jadi bila berkaca dari teori CVDD ini, bila harga Bitcoin sudah menyentuh di 50.000 ya itu salah satu the best time untuk membeli Bitcoin ya guys ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin bisa average down atau DCA sampai di harga di 40.000 kayak gitu. Oke, itu dia guys. Kalau dari indikator ini, lalu kalau kita lihat juga di ini sendiri di Symmetric kita udah lagi naik sedikit di 0,18 ya gitu kan, sesuai dengan teorema saya berapa kali cycle. Ini contohnya, nah ini contohnya cycle di 2022 kayak gitu kan, bahwa bottomnya itu ada di 0, ya di under 0,1 ya guys ya. Ini the best time untuk buy. Lalu ini juga waktu COVID crash. Nah, ini juga pada saat 2014 juga bottomnya di sini. Kayak gitu. Dan ini juga 2011. Kayak gitu guys. Kalau teman-teman mau lihat dibandingkan dengan chartnya, nah ini. Ini cukup relate juga dengan bottomnya guys ya. Nah, seperti itu. Ntar coba. Misalkan coba saya kasih garis di sini buat kita bisa bandingkan dengan apa namanya? Dengan chart ya. Apakah betul? Oke, 2011 udah, lalu 2014 kita tarik lagi di sini, lalu nah ini sempat 2018. Oke, sekarang kita bandingkan dengan chart yang kita punya. Oke, di sini udah terbukti jelas fix bahwa ini merupakan the best time to buy. Lalu kita geser lagi ke sini. Nah, ini juga sama guys. Ini juga the best time to buy juga. Kayak gitu.
Lalu kita geser lagi cycle berikutnya. Nah, ini di sini kayak gitu 2014 ya, ini masih belum terlalu, tapi ya salah satu the best time juga bottom karena dia kan averaging down ke bawah lalu habis itu baru mengalami akumulasi baru dia bounce ke atas kayak gitu. Dan ini ditandain dengan garis yang hijau nih guys ya. Nah, gitu di sini kalau ada garis hijau ya kemungkinan itu merupakan salah satu best time to buy, dan sekarang garis hijaunya belum keluar nih guys. Kayak gitu. Jadi eh persiapkan dulu kayak gitu sana kan. Jadi kalau teman-teman udah ready, teman-teman bisa mulai masuk lagi ke market bagi teman-teman yang percaya dengan short ya. Oke, sorry, long position. Lalu atau di spot. Kita balik ke Ethereum sekarang. Untuk Ethereum sendiri, sorry kita ke Bitcoin satu lagi nih, ada satu chart lagi pakai Cross X Pro kayak gitu kan, bisa saya gunakan juga. Juga salah satu yang cukup akurat untuk menentukan apa namanya trend reversal kayak gitu kan, terus habis itu apa bull market divergent kayak gitu. Kalau kita lihat sekarang itu sinyalnya terakhir masih sinyal sell di sini dan belum ada sinyal buy lagi, dan paling aman sebenarnya kalau mau lihat pakai monthly signal ya. Monthly signal tuh seperti contoh misalkan, nah ini dia benar-benar pas banget bisa mendeteksi sinyal sell di sini lalu buy di sini kayak gitu kan, habis itu kita bisa hold. Kayak gitu guys. Nah ini juga sekarang sinyal sell udah keluar kayak gitu waktu bulan Oktober, dan setelah itu kita belum ada sinyal buy lagi. Nah seperti itu guys. Ini salah satu indikator yang cukup akurat ya. Oh, cukup oke menurut saya. Oke, lalu selanjutnya untuk Ethereum sendiri dari logarithmic chart kita masih berada di resisten di sini guys. Kemarin tadi sempat nembus di 2200, lalu kita balik lagi di sini. Kayak gitu kan. Dan kalau kita lihat juga untuk apa? Untuk logarithmic chart ini juga salah satu yang cukup kredibel ya guys ya. Kayak gitu. Nah, kalau bisa dilihat bahwa kita tuh posisi sekarang mungkin kita sedang berada di titik sini atau kita malah berada sedang di sini nih guys. Kayak gitu. Kenapa? Karena ya kita udah nembus dari support yang median ini yang tengah, dan kita sedang mencoba untuk menembus seperti ini. Lalu ya mungkin bisa bisa turun lagi, lalu setelah itu baru kita akan up ke atas guys. Kayak gitu. Jadi kalau ngelihat time frame-nya nih masuk akal juga. Ini bisa terulang lagi. Kenapa? Karena ini merupakan fase yang seperti kalau nggak salah ya, dari bulan Juni sampai bulan Desember kita 6 bulan tuh benar-benar mengalami uh, red month ya kayak gitu. Jadi kalau kita tarik tiap bulan ini merah terus, lalu setelah itu kan kita akan rally selama 4 bulan ya kayak gitu guys. Ini kalau nggak salah dari Januari sampai ke Februari ya, sampai ke Maret ya gitu sana kan. Dan setelah itu baru COVID baru kita naik lagi seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi ya kita akan menggenapkan 6 bulan Oktober sampai ke April. Setelah itu mungkin baru di di April baru kita bisa bounce guys. Mungkin ya kita bisa berada di sini dulu lalu kita turun di April baru kita balik ke atas koreksi kayak gitu. Ini cuma analisa guys ya. Ya silakan do your own research first kayak gitu, jangan langsung percaya kayak gitu kan terus langsung ambil posisi atau all in. Oke. Oke, tadi mungkin nggak terlalu lihat kalau di sini. Nah, teorinya mungkin bisa sini dulu guys, bulan April lalu kita up kayak gitu untuk menyentuh home. Oke, lalu kalau kita lihat dari dunia per Twitteran, nah ini dia nih guys. Jadi dia bilang bahwa mirip 2022. Tadi saya sudah sampaikan juga kayak gitu kan bahwa di bulan Maret kemungkinan ada bounce kecil, koreksi lalu kita akan turun lagi ke bawah kayak gitu. Bulan Juni dan 2022 ini salah satu yang saya bilang tadi 6 bulan secara berturut-turut kita memiliki apa merah ya candlenya ya. Ya gitu mungkin bisa lihat di sini guys. Kayak gitu. Oke, kalau berdasarkan chart ini juga mirip juga nih bahwa analisanya dia bilang bottom kita tuh ada di 45.000 ya. Kayak gitu. Oke, mungkin di sini biar lebih.
pas 45.000 guys. Kayak gitu. Oke, dia bilang apakah ini bull trap lagi? Ya kita lihat aja. Terus kalau kita lihat dari breed it juga kayak gitu kan. Kalau dia ini percaya malah kita itu sekarang udah mulai memasuki cycle bottom dari Bitcoin dominance dan juga altcoin kayak gitu kan. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kita udah berada di bottom lalu kita akan koreksi naik ke atas dan Bitcoin domination juga kayak gitu kan pada saatnya kita tinggal ke bawah dan Bitcoin juga kayak gitu guys. Jadi dia bilang eh, bisa jadi sekarang tuh udah bottom kayak gitu. Makanya itu saya bilang nggak bisa kita percaya dengan satu chart atau satu analisis. Jadi kita harus memiliki beberapa pandangan ya guys ya. Oke, lalu selanjutnya dari Crypto Ren kayak gitu kan dia bilang bahwa 2015 kita menyentuh 200 weekly M 200 weekly MA di sini kayak gitu kan. Lalu setelah itu kita naik 12.000%. 2019 setelah kita menyentuh juga kita rally lagi. Nah, 2022 juga setelah menyentuh 200 week MA kita rally 600 dan sekarang itu kita belum menyentuh ya dia bilang. Coba kita lihat dari sini. Kita cek MA rebound. Oke, 200 EMA coba. Oke, misalkan kita lihat di sini. Oke, kita kita udah nyentuh 200 EMA ya. Kayak gitu kan 200 EMA terus habis itu kita em, bisa jadi kita udah di bottom ya. Tapi kalau di sini kita lihat sebelumnya kita masih bisa koreksi lagi nih guys. 100 EMA kita masih bisa turun lagi di 45% kayak gitu kan. Oke, nah ini tapi dia kan pakai apa? Stock to flow ya. Kayak gitu. Oke, lalu next lagi, jadi stock to flow juga nih, saya bahas lagi nih, merupakan salah satu dia melihat dari RSI ya, RSI 14M untuk weekly-nya, kayak gitu. Dan bisa dilihat bahwa sekarang kita udah berada di 45 di RSI, kita belum rendah di bawah ya, 45 dan kita rendah banget. Dan kalau dilihat juga kita berada di RSI 45 ini nggak cuma satu nih kalau lihat dari bottom sebelumnya. Ini ada beberapa titik ya, kayak gitu mungkin 6 bulan atau 5 bulan. Ini juga ada beberapa, itu juga ada beberapa. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah mulai mau beli atau mau beli averaging down atau DCA ini merupakan satu yang terbaik ya kalau berdasarkan stock to flow ini. Oke, lalu kalau menurut Kila XBTC juga sama, kayak gitu kan jadi dari 2022 dia bilang bahwa ini mirip banget kejadiannya kayak gitu kan. Dan ini udah diposting dari 16 Februari nih guys. Kayak gitu kalau teman-teman mau lihat di sini tuh 16 Februari udah diposting sama dia. Jadi ya kita lihat aja, lihat sih. Kayak gitu karena eh, banyak chart yang salah, analisis yang salah kayak gitu kan, tapi beberapa berguna ya buat pertimbangan kita. Untuk kita mempertimbangkan untuk mengambil posisi. Oke, lalu ini juga sama kayak gitu kan 2022. Jadi seperti biasa guys, dunia pertwitteran tuh kadang kalau misalkan ada yang memainkan satu narasi, terus menarik terus jadi akhirnya banyak yang memainkan narasi yang sejenis kayak gitu kan. Dan kadang banyak benernya, kadang juga ada salahnya kayak gitu. Karena yang saya bilang kadang pada saat orang bilang bottom, 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 ternyata belum, mungkin masih bisa turun lagi. Ternyata misalkan ada yang bilang bull trap, bull trap, bull trap, ternyata enggak, ini malah bounce beneran kayak gitu. Oke, lalu dari Washinggorira kayak gitu kan bisa dibilang juga bahwa dibilangnya kayak deja vu nih. Oke, kalau kita lihat dulu. Nah, ini sebelumnya itu kita tuh berada di titik satu orange, dua orange, terus tiga di merah ya, dan kita mengalami rally sedikit, lalu kita akan koreksi lagi dan kita drop sekali lagi baru kita up kayak gitu. Nah, dia bilang mirip juga nih deja vu nih. Jadi bisa jadi sekarang kita akan rally dulu sebentar sedikit, lalu kita turun seperti itu, lalu kita ngedrop, habis kita ngedrop baru kita up kayak gitu. Kita ngedrop, kita up baru ke atas kayak gitu kan. Tapi kalau dilihat dari chart yang ini kemungkinan ya kita udah bottom. Kenapa? Karena ini kan karena FTX crash. Jadi karena ada FTX yang crash habis itu baru kita bisa turun. Karena kalau nggak ada crash ya mungkin nggak ada turun ya sama kayak COVID juga. Kayak gitu.
Oke, lalu selanjutnya dari stock money bisa dibilang bahwa dia bilang 60.000 adalah bottom zone yang pertama kayak gitu kan, dan habis itu kita mungkin mengalami bottom zone sekali lagi sebelum kita rally ke atas ya guys ya. Kayak gitu. Salah satu juga analisa dari stock money ya. Dan ada beberapa analisa juga banyak yang saya bilang bahwa kemungkinan tuh kita tuh di Oktober bottom kayak gitu kan, atau di September kayak gitu kan. Jadi teman-teman kita masih punya waktu kayak gitu kan untuk mengakumulasi sambil kita wait and see ya. Untuk Bitcoin Census juga kayak gitu, dia percaya bahwa Bitcoin dominance ini udah masuk ke major resistance level kayak gitu kan, jadi saatnya koreksi dan itu akan menjadi all season seperti itu. Tapi kalau saya kurang masih belum terlalu yakin bahwa all season akan terjadi karena kan ya likuiditas market belum belum masuk ya. Gitu. Lalu terakhir dari Crypto Kepo, di sini dia bilang bahwa Bitcoin itu benar-benar kita lagi akumulasi sekarang kayak gitu kan, mirip karena patternnya. Setelah itu ya kita akan balik ke atas kayak gitu. Oke, jadi sekian itu aja guys dari saya pagi ini. Mungkin nih video terakhir saya sebelum saya vakum, mungkin selama 2 minggu ya insya Allah. Besok saya akan menjalankan ibadah umroh, minta doanya teman-teman semua. Nanti setelah lebaran, insya Allah mungkin kita akan sambung lagi sesuai dengan analisa yang kita udah pelajari ya. Kayak gitu bahwa kita masih menunggu dari bull market support band itu nanti crossing seperti contohnya di cycle sebelumnya. Nah ini guys, kayak gitu. Crossing seperti ini, nah itu baru kita bisa bilang konfirmasi bahwa kita sudah mulai memasuki fase bull market ya, kayak gitu guys. Lalu em, dari indikator ini juga masih belum kelihatan dari risk market, kayak gitu kan. Terus dari ini juga belum kelihatan juga, dari CVD juga masih belum kelihatan, gitu. Jadi kita masih bisa menunggu, kayak gitu. Dan kalau kita tarik garis di sini juga, kayak gitu kan guys, ini kita masih jauh, kayak gitu kan untuk crossing seperti itu. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya salah satu indikatornya ya tren lainnya udah rusak ya sebetulnya seperti ini guys, kayak gitu. Ini jadi kelihatan clear banget pada saat bull market support bandnya udah close, lalu trennya udah jebol juga, kayak gitu kan ya kemungkinan kita udah balik lagi ke trend reversal. Kalau menurut ini ya kemungkinan kita di Januari ya. Kayak gitu guys. Walaupun sekarang tuh sepertinya jauh lebih cepat. Karena kalau misalkan dibilang 2022 tadi kita berada di fase yang ini, berarti kita kan udah di bulan Mei atau bulan Juni. Berarti kita ada di 2 bulan, atau malah 3 bulan di depan ya, Maret, April, Mei. Mei-nya Mei akhir lagi, gitu kesana kan. Sekarang sedangkan Maretnya masih Maret awal. Jadi kita 3 bulan di depan, berarti ya kemungkinan ya benar. Kita bukan Januari nih berarti, kita mungkin di Oktober, kayak gitu. Mungkin kita di Oktober atau di September kita udah mulai bounce kayak gitu. Jadi itu aja guys dari saya. Terima kasih, take your time kayak gitu kan. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan, analisa dulu yang dalam. Itu dari saya sekian, terima kasih. Saya minta doanya semua, mohon maaf